Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairil Talibu, tetap di channel Spotifismod. Oke, kali ini kita akan mengupas tuntas sesuatu yang ada di relativitas khusus, yaitu dilatasi waktu. Penasaran dengan kelanjutannya? Penasaran dengan apa itu dilatasi waktu? Simak terus video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Terima kasih. Sebelum kita membahas dilatasi waktu yaitu suatu fenomena dari relativitas khusus. Dilatasi waktu itu sendiri bisa dikatakan dengan pemuluran waktu. Pemuluran waktu ini terjadi ketika suatu jam bila bergerak dengan kecepatan tertentu, maka waktunya akan memuai atau molor. Kecepatan gerak suatu benda atau partikel, maka waktu akan berjalan semakin lambat bagi benda atau partikel tersebut. Bila ditulis secara matematis, maka hubungan dari besar kecepatan yaitu berbanding terbalik atau tidak sebanding dengan waktu yang berjalan. Halo Sobat Spotifismod, untuk memahami lebih lanjut tentang dilatasi waktu, simak peristiwa dilatasi waktu berikut ini. Yaitu dikisahkan ada dua orang, salah satu bekerja sebagai astronot dan satunya lagi bekerja sebagai badan astronomi. Dikabarkan sang astronot akan pergi menuju ke bulan dengan pesawat dengan kecepatan U. Sebelumnya, astronot dan badan antariksawan ini saling mencocokkan jam terlebih dahulu, yaitu sama-sama pada pukul 3. Kemudian sang astronot pergi menuju bulan. Sesampainya di bulan, jam yang ditunjukkan oleh astronot menunjukkan pukul 6. Namun, jam yang ditunjukkan oleh badan antariksawan yaitu pukul 8. Mereka bingung, kenapa jam mereka tiba-tiba berubah, padahal pada awalnya mereka sudah mencocokkan jam terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan astronot meluncur dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi pemuluran waktu atau dinamakan dengan dilatasi waktu. Hal ini sudah dirumuskan oleh Albert Einstein, yaitu delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang rumus ini nanti akan dijelaskan oleh rekan kami. Untuk sampai di sini, sahabat-sahabat Spotifismod, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Untuk memahami lebih lanjut dari dilatasi waktu, marilah kita berlatih contoh soal berikut ini. Seorang pengamat diam di bumi mengukur periode dari pendulum di dalam pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C adalah 10 sekon. Berapa periode dari pendulum tersebut jika diukur oleh pengamat yang diam di dalam pesawat? Untuk kasus yang seperti ini, kita harus jeli mana yang menentukan delta T aksen sama delta T. Ingat, delta T aksen yaitu durasi peristiwa pada kerangka acuan yang bergerak yang diukur oleh pengamat yang diam pada kerangka acuan yang diam. Yang diketahui di sini ada dua, yaitu bumi dan pesawat. Bumi kerangka acuan yang diam, pesawat kerangka acuan yang bergerak. Jika pengamat berada di bumi, mengamati sebuah pendulum yang berada di pesawat, maka delta T aksen yaitu waktu yang diamati oleh pengamat di bumi melihat pendulum yang ada di pesawat, yaitu sebesar 10 sekon. Sehingga
delta T-nya yaitu waktu dari pendulum yang diamati oleh pengamat yang diam di dalam pesawat kerangka acuan yang bergerak. Berarti yang ditanya yaitu delta T. Kemudian kecepatan pesawat yaitu sebesar 0,6 C. Menurut rumusan dari Albert Einstein yaitu delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Sehingga yang diketahui dari soal tersebut dimasukkan ke dalam rumus tersebut, sehingga hasilnya sebesar 8 sekon. Jadi hasil dari 8 sekon ini yaitu periode dari pendulum tersebut jika diukur oleh pengamat yang diam di dalam pesawat. Demikian pengertian singkat dari dilatasi waktu dan contoh soal mudah untuk memahami dilatasi waktu. Untuk selanjutnya yaitu penurunan rumus dan makna-makna tentang rumus akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Bayu Edi Prabowo. Tetap simak terus video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada pertanyaan tentang pengertian dan soal-soal yang lainnya, bisa komen di bawah ini. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요샌 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한 것도. Selamat pagi teman-teman, saya Bayu Edi Prabowo dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dilatasi waktu. Teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu dilatasi waktu dan bagaimana sih penerapan dilatasi waktu dari penjelasan Saudara Ariel Taribu, partner saya pada video ini. Oke, setelah teman-teman mengetahui tentang apa itu dilatasi waktu, bagaimana penerapannya, seperti apa itu dilatasi waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dari dilatasi waktu tersebut. Dan saya juga akan menjelaskan satu buah contoh soal dan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, langsung saja saya akan jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai rumus dilatasi waktu. Dilatasi waktu rumusnya yaitu delta T aksen sama dengan delta T dibagi dengan akar dari 1 dikurangi U kuadrat per C kuadrat. Delta T aksen adalah durasi waktu kerangka acuan bergerak yang diamati oleh pengamat diam pada kerangka acuan diam. Delta T adalah durasi waktu kerangka acuan bergerak yang diamati oleh pengamat diam pada kerangka acuan bergerak. U adalah kecepatan relatif. C adalah kecepatan cahaya. Untuk lebih memahami mengenai rumus dilatasi waktu ini, lebih baik kita langsung menuju ke contoh soalnya dan langsung kita kerjakan. Oke, berikut ini saya sudah siapkan satu contoh soalnya, yaitu ini dia. Dua orang anak A dan B berusia 20 tahun. Anak A pergi ke luar angkasa menggunakan pesawat dengan laju 0,8 C, 0,8 kecepatan cahaya. Anak A kembali ke bumi saat B berusia 30 tahun. Berapa umur B menurut A? Oke. Diketahui di sini umur anak A 20 tahun. Kemudian laju dari pesawatnya adalah 0,8 C. U-nya adalah 0,8 C. Kemudian anak A kembali saat
B berusia 30 tahun. Artinya, delta T aksennya sama dengan 30 tahun dikurangi 20 tahun. Sama dengan 10 tahun. Merupakan waktu yang dianggap oleh B merupakan waktu yang dibutuhkan anak A untuk keluar angkasa dan kembali ke bumi, yaitu selama 10 tahun. Yang ditanya adalah berapa usia dari anak B? Usia anak B menurut A. Untuk mengetahuinya, mari kita langsung saja menggunakan rumusnya, yaitu pertama, delta T aksen sama dengan delta T diper akar dari 1 dikurangi U kuadrat per C kuadrat. Yang kita cari terlebih dahulu adalah delta T-nya. Waktu menurut A dalam kerangka acuan bergerak. Delta T-nya kita masukkan 10 tahun sama dengan delta T per akar 1 min U-nya adalah 0,8C dikuadratkan per C kuadrat. 10 tahun sama dengan delta T per akar 1 min 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Kita dapat mengeliminasinya. Oke. Maka 10 tahun sama dengan delta T dibagi akar 0,36. Maka dapat kita ketahui delta T sama dengan 10 tahun dikali 0,6 sama dengan 6 tahun. Sehingga di sini diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan oleh A menurut pandangan A ialah selama 6 tahun untuk keluar angkasa dan kembali ke bumi. Maka kita tinggal tambahkan saja umur B pada saat sebelum si A meninggalkan bumi ialah 20 tahun. Ditambah delta T-nya 6 tahun. Maka umur B saat ini menurut A ialah 26 tahun. Baik. Seperti itu untuk contoh yang pertama, mengenai dilatasi waktu dari saya. Terima kasih. Semoga membantu Anda untuk mempelajari fisika, terkhususnya dilatasi waktu. Baik, demikian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran fisika, terutama pada dilatasi waktu. Akhir kata, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video kami. Terima kasih. Sampai jumpa.